Serangan cyber kian kencang belakangan ini. Serangan siber tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi juga untuk kepentingan politik. Peningkatan pengamanan akses dan data pun mendesak untuk dilakukan. Indonesia bahkan menjadi salah satu dari 10 negara yang menjadi target utama serangan siber di dunia. Bagaimanakah pemerintah menangkal serangan di dunia maya ini dan apa misi pemerintah membentuk lembaga siber dan sandi negara? Telah bergabung bersama kami Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan juga melalui sambungan Skype nanti dengan pengamat hukum siber Margiono. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, sebelum kita bicara soal Badan Siber Nasional, ini ada satu isu juga yang menjadi public interest yang cukup menarik mungkin untuk dibahas. Karena Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa dimungkinkan akan menutup medsos bila masih banyak konten negatif. Serius Pak, akan menutup medsos Pak? Oh, sangat serius, karena begini, kami meminta kerjasama kepada penyelenggara media sosial, apakah itu Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, selama ini ada beberapa penyelenggara yang memang sangat kooperatif, tapi juga ada beberapa penyelenggara yang menurut kami harus ditingkatkan kerjasamanya, service levelnya. Dan menunjukkan keseriusan kami tidak hanya berkoordinasi, komunikasi, tapi pada minggu ini ada staf kami yang kami kirim ke kantornya penyelenggara media sosial di luar negeri untuk memastikan adanya kerjasama. Bukan niat pemerintah tentunya menutup media sosial, tetapi kalau misalkan dampaknya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya apa boleh buat, kita terpaksa akan lakukan. Baik, jadi tahapan saat ini adalah bernegosiasi dengan pihak penyelenggara Facebook maupun Twitter sehingga mereka harus menetapkan sebuah pengamanan sehingga konten negatif bisa dicegah. Begitu, kalau mereka tidak juga menyediakan data tersebut atau bagian tersebut, maka baru pemerintah akan menutup media sosial Facebook dan juga Twitter. Begitu Pak Menteri? Betul, intinya media sosial, saya tidak sebutkan siapa, tetapi penyelenggara media sosial. Negara-negara lain melakukannya dengan cara berbeda. Ada yang mengeluarkan undang-undang, menetapkan denda setiap hoax dan lain sebagainya. Ada juga yang melakukan penutupan misalkan. Nah, yang menurut hemat kami, kita selalu memperhatikan kepentingan masyarakat, tapi juga tugas pemerintah adalah menjaga juga kepentingan masyarakat pada saat bersamaan. Baik. Pak Menteri, apakah ada tenggat waktu kapan penyedia media sosial ini diberi waktu, lalu kemudian kalau misalnya mereka melewati batas waktu itu, maka dilakukan terjadi penutupan. Berapa rentang waktu yang diberikan oleh pemerintah? Kami meminta kerjasama, peningkatan kerjasama, terutama service level. Bagaimana memperlakukan permintaan misalkan akun-akun yang di take down. Nah, ini sedang dikoordinasikan, sedang dibicarakan dengan penyelenggara media sosial. Tentunya makin cepat, tata cara yang lebih baik bagi kita, lebih baik bagi kita semua. Baik, berarti ada rentang waktu yang diberikan oleh pemerintah, begitu ya Pak Menteri ya. Ini ada beberapa poin yang juga diharamkan MUI untuk dilakukan di media sosial. Apa tindak lanjut dari pemerintah mengenai poin-poin yang kemudian difatwakan oleh MUI ini? Pertama, kami mengapresiasi, pemerintah mengapresiasi fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Kedua, kami akan sosialisasikan secepatnya kepada masyarakat. Mulai tadi malam juga sudah dimulai melalui infografis dan lain sebagainya mengenai fatwa MUI ini. Karena apa? Sekali lagi, bukan tujuannya untuk katakanlah menutup media sosial, tapi bagaimana memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita semua. Karena media sosial itu kitohnya atau asal muasalnya adalah untuk memberi nilai tambah bagaimana kita bersosial di masyarakat, bukan menghujat, menyebarkan hoax dan lain sebagainya tentunya. Baik, ini approach dari pemerintah lalu mendekati MUI untuk meminta memberikan fatwa, atau justru ini adalah sebuah ide yang datang sendiri dari MUI, Pak? Saya rasa dua-duanya. Artinya begini, MUI kan mengeluarkan fatwa atas kondisi yang ada atau terjadi di masyarakat. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari kami pun memang saya hadir di Halakoh MUI bulan Januari tahun ini
untuk menyampaikan kepada para ulama mengenai situasi media sosial. Mhm. Baik, ini kan soal sosial media juga menjadi salah satu aspek dari serangan siber, yang dimana Anda sendiri pernah menyatakan bahwa serangan siber ini tadinya memang motifnya ekonomi, sekarang beralih atau bergeser ke serangan politik. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, target serangan politik ini apa, bentuknya seperti apa, aktornya siapa saja yang ada di belakangnya? Kalau bicara mengenai ancaman dunia cyber, Mhm. terlepas dari kontennya, memang Indonesia ini menjadi salah satu negara target lah, selalu masuk dalam 10 besar Ya. negara target ya. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya malware, virus, ada yang bentuknya kemudian phishing. Phishing itu kalau kita punya kartu kredit atau kartu ATM itu diambil datanya, itu dan macam-macam. Ada yang sampai hacking, ada defacing. Defacing itu kalau website kita halaman pertamanya diganti dan lain sebagainya. Nah, ini ditunjang lagi sebetulnya secara umum bagi masyarakat ya. Kalau korporasi atau apalagi kalau korporasi internasional, pada umumnya mereka sudah mempunyai tata cara bagaimana melakukan pencegahan, penanggulangan sampai kepada recovery. Tetapi masyarakat secara umum itu kesadaran akan katakanlah cyber security ini masih rendah di Indonesia. Baik, baik. Contohnya sederhana saja. Ya, Baik, ya. Tadi banyak Anda masyarakat menggunakan email Mhm. tapi tidak pernah mengganti passwordnya gitu loh. Baik, baik. Itu adalah mungkin bisa dikaitkan dengan serangan yang bersifat ekonomi. Nah, serangan ke bidang yang lebih besar lagi nih, serangan politik, Pak. Ini bentuk konkretnya seperti apa sih, Pak, serangan politik ini dan apa bahayanya? Lalu apa upaya dari pemerintah? Saya tidak pernah secara spesifik menyatakan serangan cyber ini dipakai untuk politik, ya. Tetapi bisa saja untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Ya. Ya, toh kalau virus itu sebetulnya tidak ada motif politik, tidak ada motif ekonomi, hanya bagaimana orang terpapar tidak bisa memfungsikan katakan komputernya. Mhm. Ya. Baik. Baik, ini juga ada data yang kami miliki Pak, dua serangan siber atau dua serangan cyber paling dominan selama ini di Indonesia ada soal ujaran kebencian dan juga penipuan daring. Tadi untuk penipuan daring sudah Anda jelaskan atau sudah Anda singgung sedikit. Sejauh ini berapa kasus Pak ujaran kebencian yang sudah didata oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi? Ini kan juga bisa menjadi sebuah serangan politik tertentu juga Pak. Tolong dibedakan antara konten dengan serangan siber. Kalau serangan siber sifatnya lebih masif atau dihack ditarget per individu. Sedangkan yang tadi yang ujaran kebencian adalah konten yang disebarkan melalui media sosial. Ya, itu ada ribuan yang sudah kami lakukan pemutusan aksesnya, artinya kalau itu media sosial di luar, akunnya kita minta take down. Semua datanya itu secara transparan kami sampaikan ke publik, bisa dilihat di situsnya Kominfo. Baik, Pak Menteri, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini soal untuk BSN ini sudah resmi disahkan. Namun pertanyaannya adalah kapan kira-kira nanti BSSN ini bisa langsung bekerja dan bisa langsung efektif melakukan penangkalan kejahatan siber. Setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan segera kembali.